Halo, selamat datang kembali di Durians di Koi 89. Buat teman-teman nih yang baru aja tahu channel ini, Durians ini ngebahas soal dunia ikan koi, dunia budaya roda 2 atau motoran, karena gue hobi motor. Lalu ngebahas soal liburan di Weekend Warriors. Lalu juga gue ngebahas soal tanaman hias di Taman Tekno. Lalu ada 4 Sehat 6 Sempurna. Itu kisah gue dan keluarga gue yang kecil ini, anaknya 4, kalau lagi makan-makan, kulineran intinya. Tapi yang paling banyak gue buat konten di channel gue memang Koi 89 soal dunia ikan koi, dan juga Taman Tekno soal tanaman hias. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Yang pasti hari ini gue buat kontennya mendapatkan ide dari beberapa pertanyaan teman-teman yang suka nanya ke gue sering banget. Bang, kok ikan gua nggak gede-gede sih? Atau bang, ikan koi gua kapan sih jadi gede? Nah, kita bahas ya. Jadi, emang semua penghobi ikan koi pasti mimpinya, garis bawah ini ya, mimpinya pengen banget punya ikan koi yang besar. Kenapa gue bilang mimpi? Kita breakdown nih. Karena memang mempunyai ikan koi yang besar ya, bukan panjang doang. Jadi panjang dan besar, bulky atau bulky, gendut. Itu memang gampang susah, makanya disebut mimpi. Ikan impor sekalipun, apalagi ikan lokal, yang mau panjang dan besar, bulky, itu kemungkinannya kecil. Kenapa? Jadi cuma ada 2 deh. Yang pertama, nggak bisa besar banget. Karena memang anak koi itu ya sama kayak manusia ya, dari indukan yang sama, lahir misalnya 3 bayi koi atau 3 bayi manusia, yang tinggi kadang cuma 1 kan, kadang nggak ada yang tinggi sama sekali. Sama juga dengan ikan koi, dari ribuan telurnya yang keluar, mungkin yang bakal calon besar cuman 100-an dari ribuan ya, bahkan ratusan ribu. Makanya yang gede-gede dan kulitnya bagus, pattern skinnya, itu pasti mahal. Emang koi yang kategori emang udah dipilih. Dan biasanya para petani koi maupun breeder udah nahan tuh yang bagus-bagus. Walaupun mereka juga nggak curang, mereka beberapa juga masih mereka sisihkan yang bagus-bagus, dan itu dijual untuk umum ke kita. Karena kalau mereka rawat semua juga kan butuh cost yang tinggi ya. Atau yang kedua, memang nggak mungkin. Bukan nggak mungkin karena nggak bisa, karena lambat. Mungkin kolam kita yang kurang besar, kurang dalam, pakan yang kita gunakan kurang bagus, lalu kita ngerawatnya juga kurang oke, atau populasi atau jumlah ikan koi di kolam kita kebanyakan. Yang terakhir sih yang paling buruk, ya karena emang indukannya nggak besar. Jadi kalau indukannya nggak besar, ya anaknya juga nggak akan besar. Gitu deh kira-kira perumpamaannya ya, dan latar belakangnya. Jadi punya ikan koi besar itu mimpi. Tapi ingat, bukan berarti nggak bisa. Nah, sekarang kita bahas adalah andai kata ikan koi kita yang standar deh, bisa gede, cuman ini yang kita sebut growing phase. Apa maksud growing phase? Andai kata kita beli ikan koi nih, masih kecil, tosai, 1 tahun ya, size-nya baru 30 cm atau 25 cm. Dia bisa besar, bisa tembus 60 cm nih. Tapi mungkin perlu bertahun-tahun, 4-5 tahun. Nah, di penghobi koi ada yang istilahnya growing phase. Termasuk gue tuh memilih jalan yang itu. Growing phase itu adalah bagaimana caranya kita mempercepat dan memaksimalkan pertumbuhan ikan koi kita dengan waktu yang singkat. Jadi andai kata 60 tahun tuh lu miara 4-5 tahun di kolam lu, gue sih berharap di kolam gue yang dalam itu bisa 1-2 tahun doang. Tapi inget ya, itu cuma harapan. Nah, usaha gue ya itu dia. Gue bagusin kolam gue besarin, gue dalemin, pakannya gue pakai yang terbaik, impor dalam hal ini. Lalu jumlah ikan juga gue jaga populasinya, nggak boleh kebanyakan. Kalau kebanyakan bisa menghambat pertumbuhan mereka. Kalau kolamnya besar, dalam, space-nya atau populasinya masih ada ruang untuk mereka tumbuh, mereka merasa nyaman dan merasa termanipulasi, yaitu wah, gue tinggal di kolam atau di air yang besar nih, gue gedein badan padahal kolamnya nggak besar-besar amat, tapi dalam dan jumlahnya nggak banyak ikannya. Nah, berangkat dari masalah-masalah tadi,
Intinya kan kita suka bingung ya. Jadi gimana sih bang intinya ikan koi itu bakal besar berapa tahun? Caranya gimana? Oke, sebelum gue jelasin, ada tabelnya nih. Kita harus breakdown dulu ya, jangan lupa. Ingat, sebelum baca tabelnya sekali lagi, harus teman-teman pahamin bahwa ikan koi itu besar atau enggaknya, yang pertama sekitar 65% itu tergantung dari DNA alias bloodline alias garis keturunan. Teman-teman harus tahu dong setiap beli ikan koi, baik lokal juga, nggak harus impor doang. Indukannya gimana? Kalau indukannya besar, oke. Chance dia atau kemungkinannya jadi besar akan besar pula. Jadi ingat, yang pertama yang membuat ikan koi besar itu adalah DNA, garis keturunan. Yang kedua adalah kolam. Luas kolam, kedalaman kolam, dan populasi ikan di kolam juga harus sesuai dan cukup untuk ikan koi kita. Harus dijaga tuh, kalau kolamnya udah kebanyakan ikan, udah mulai dikurangin, jual-jualin lah. Jual-jualin, mulai ngurangin sambil beli ikan koi yang bagus, agak mahal. Yang ketiga adalah pakan. Pakan yang bagus, yang premium, yang berprotein tinggi, berlemak tinggi, dan lain-lain, mengandung zat-zat yang dibutuhkan ikan koi untuk tumbuh pesat atau growing fast, itu menentukan juga. Tapi jangan kebalik. Ingat sekali lagi, kembali ke nomor 1. 65% faktor yang bisa membesarkan ikan koi adalah bloodline, DNA, atau garis keturunan. Yang pakan sama kolam juga mempunyai andil, tapi persentasenya lebih kecil. Jadi pinter-pinter emang harus milih ikan koi. Harus selalu dan berani bawel ke penjualnya bahwa nanya gitu ya, indukan yang ini mana nih? Bisa lihat fotonya nggak? Berapa sentimeter? Nah enaknya kalau impor, bukan gue mendewakan impor sekali lagi, impor tuh jelas disebutkan siapa indukannya, siapa indukan female-nya, siapa indukan male-nya, disebutkan tuh. Jadi kita bisa cek di internet maupun di website si farm yang Jepang yang jual itu. Ketahuan tuh, indukannya si Golden Lion nih, misalnya panjangnya 95 cm nih ibunya. Nah ingat ya, ikan koi itu kalau besarnya body, panjangnya akan mengikuti indukan yang female atau yang perempuan. Tapi pattern kulitnya, warnanya itu mengikuti indukan yang male atau yang laki-laki. Kita mulai. Untuk menjawab keresahan dan penasaran teman-teman, ikan gue nih nggak gede-gede nih kan. Ada yang udah bilang ke gue 45 cm. Gue nanya, emang baru berapa lama miara? Baru setahun lebih. Ya wajar. Ikan koi itu punya pertumbuhan rata-rata yang normal. Akan gue sebutin di tabelnya saat ini. Cek nih ya. Gue bacain pelan-pelan buat teman-teman. Yang pertama, koi yang berumur 12 bulan atau 1 tahun, jadi 0 sampai 12 bulan ya, itu rata-rata size-nya bisa 23,3 cm. Lalu koi yang berumur 24 bulan atau 2 tahun, itu bisa menembus size 39,5 cm. Koi yang berusia 36 bulan atau 3 tahun, itu rata-rata menembus 51,1 cm. Koi yang berusia 48 bulan atau 4 tahun, biasanya nih rata-rata menembus size 59,3 cm atau ya hampir kurang lebih 60 cm lah ya. Koi yang berusia 60 bulan atau 5 tahun, biasanya akan menembus 65,2 cm. Koi yang berusia 72 bulan atau 6 tahun, biasanya akan menembus ukuran 69,4 cm atau ya kita buletin bisa 65 sampai 70 cm. Koi yang berusia 84 bulan atau 7 tahun ya, itu biasanya menembus 72,5%. Koi yang berusia 96 bulan atau 8 tahun, itu akan menembus 74,6%. Nah teman-teman bisa cek tuh ya, kok makin dia berumur pertumbuhannya malah makin nggak signifikan ya? Ya bener. Makanya ada istilah Tosai, Nisai, Sansai. Tosai itu 1 tahun, Nisai itu 2 tahun, Sansai itu 3 tahun. Tosai dan Nisai ke Sansai 3 tahun pertama itu adalah masa growing phase-nya ikan koi kita. Kalau lu mau cepetin ikan koi lu tumbuh besar, nah di 3 tahun pertama itulah lu harus rawat dia dengan pakan yang terbaik, di kolam yang terbaik, kedalamannya cukup,
parameter dan kualitas air juga cukup baik. Filter juga baik. Karena di tahun keempat, kelima pertumbuhannya udah makin menurun jumlah sentimeternya. Makin menurun. Tapi di 3 tahun pertama itu mereka bisa melonjak bisa sampai puluhan sentimeter dengan cepat. Nah, tabel yang gue kasih tadi itu sebagai patokan teman-teman untuk mengukur rata-rata pertumbuhan ikan koi secara normal. Ingat, secara normal. Kalau ikan kita jelek, indukannya jelek, kita ngerawatnya juga kurang baik, kolamnya kurang cukup bagus, kedalamannya nggak cukup, populasinya kebanyakan, pakannya nggak terbaik, ya mungkin bisa lebih rendah dari itu tingkat pertumbuhannya. Tapi kebalikannya juga, kalau teman-teman kolamnya besar, dalam, pakan yang dipakai terbaik, media filternya canggih, wah oke banget lah. Jadi air kolam itu sangat terawat ya, sangat bersih dan cukup baik untuk ikan koi. Dia bisa jadi tumbuhnya juga 2 kali lipat dari yang tadi gue sebutin di tabel tadi. Jadi pertumbuhannya di atas rata-rata. Nah, jadi teman-teman nih semoga terjawab. Kalau teman-teman nanya, kenapa ikan koi gue 2 tahun baru 45 cm aja ya? Silakan jawab sendiri. Teman-teman kira-kira kesalahannya yang mana nih? Apa indukannya memang yang kurang baik? Atau memang pakannya selama ini juga tidak maksimal, tidak premium? Atau jangan-jangan kolamnya memang dangkal, kecil? Atau jangan-jangan kolamnya udah besar, dalam, tapi kebanyakan populasinya, ikan koinya numpuk? Nggak seru dong. Tinggal pilih, mau punya kolam koi yang ikannya banyak kayak di restoran-restoran itu, tapi koi jadi nggak sehat dan susah besar. Atau mau punya kolam yang besar atau sedang, tapi ikan koinya sedikit, tapi tumbuhnya pesat dan bisa besar, bulky. Nah, pilihannya ada di kita. Kalau gue penggila koi yang besar. Jadi gue pengennya dan mimpi gue, cita-cita gue punya koi yang besar dan bulky. Makanya populasi kolam gue jaga, walaupun ukurannya sedang. Punya gue nggak besar ya, karena gue malu kalau ngomong besar. Banyak banget penghobi koi yang kolamnya gede-gede, sultan-sultan. Nah, gitu deh. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjawab rasa keresahannya teman-teman. Kapan sih ikan koi gue gede-gede? Yes, terima kasih udah ikutin channel gue, Drians, di konten Koi 89 ini seputar dunia ikan koi. Salam hormat buat teman-teman yang udah bantu subscribe channel ini selama ini. Tentu menjadi semangat buat gue. Buat yang baru aja gabung, jangan lupa di subscribe kalau emang ngerasa channel gue ini bermanfaat dan berfaedah buat lu dan nambah-nambahin ilmu lu. Kalau ada yang mau nanya soal ikan koi, soal kolam, soal media filter, silakan bisa DM Instagram gue, itu dia. Ya. Dan ada juga Instagram clothing store gue. Tapi kalau mau nanya-nanya dengan gue yang soal ikan koi, ke Instagram pribadi gue aja ya. Itu aja, salam Koi 89. Ayo kita merawat ikan koi dan bikin kolam di rumahnya. Jangan kolam renang. Stay safe semuanya dari corona. Selamat divaksin buat yang udah berani. Cheers baby. Assalamualaikum. Bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.